Yosua Simatupang setelah ibadah selesai. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kebaktian berlangsung. Terima kasih, selamat beribadah. Saat hening bagi kita semua. Jemaat diundang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari NKB 74 bait 1 hingga 3 Setiamu Tuhan Tiada Setara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tak ada yang abadi di dunia ini. Ada waktu ketika kita sehat, ada waktu ketika kita sakit. Ada waktu ketika kita bekerja, ada waktu ketika kita pensiun. Ada waktu ketika kita menjadi besar, mencapai kesuksesan, di puncak kejayaannya kita. Tapi ada waktu di mana kita mungkin harus memulai kembali dari nol, dari bawah. Saudara, di tengah segala sesuatu yang tidak abadi, justru kita diajak untuk menghargai bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan adalah sebuah anugerah. Anugerah itu mau kita pakai untuk apa? Untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan kita sendiri, atau anugerah itu akan kita pakai untuk Tuhan, melayani Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Tuhan, seringkali kami berpikir bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah di bawah kendali kami sendiri. Pekerjaan, posisi, jabatan, kekayaan, materi, prestasi, seringkali kami pikir itu semua karena usaha kami, pencapaian-pencapaian kami sendiri. Kami lupa bahwa di dalamnya semua itu kami peroleh karena anugerah Tuhan. Kami lupa bahwa itu semua kami dapat karena kasih karunia Tuhan. Kami lupa bahwa segala yang kami miliki ini tidak abadi, bahwa kehidupan ini adalah sebuah waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni Tuhan kalau kami justru tidak memuliakan Engkau di atas segala pencapaian, kebanggaan-kebanggaan kami. Ampuni jika kami justru seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mencari jalan menurut kehendak kami, sehingga kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan jikalau kami justru menyombongkan diri kami atas semua yang kami punya hari ini. Kami merendahkan orang lain. Kami bahkan merasa lebih besar daripada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya di dalam anugerah pengampunan Tuhan kami diperbaharui. Amin. Tuhanku
Korintus pasal 5 ayat 4 dan 5, terjemahan baru yang kedua, yang mengatakan demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Damai Kristus besertamu. I love you guys. Love guys. I love you guys. Peace. On to you. Siap-siap, oke, masuk. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu agung, begitu besar bagi kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak layak. Sering kali kami mengecewakan Engkau, sering kali kami mengabaikan Engkau. Tetapi betapa kasih-Mu begitu besar, merangkul kami, mengampuni kami, menerima kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi kami semua, pribadi lepas pribadi. Biarlah hati, pikiran kami, telinga kami dikuasai oleh Engkau, sehingga kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk berubah, diperbaharui, dan juga boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita yang pertama, bacaan menurut kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3 TB2. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 TB2. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsa. Akan ada waktu kesesakan yang besar, suatu yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu, setiap orang yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal,
sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang-orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan pasal 1. Jaga aku ya Allah,
11 sampai 25 PB2. Surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25 PB2. Selanjutnya, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Namun, setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan batuan kakinya. Sebab, oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab, setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Saya membaca menurut terjemahan baru yang kedua. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang besar ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya? Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan saja, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat siang Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bersyukur sekali, senang sekali bisa melayani dan bertemu dengan Bapak Ibu saudara di DKI Denpasar ini.
mungkin ada yang memang anggota Jemaat GKI Denpasar, mungkin juga ada yang sedang berlibur di sini, gitu ya, saudara. Mungkin ada yang datang untuk keperluan pekerjaan di sini, atau juga ada jemaat saya gitu dari GKI di Bojonegoro yang sedang tinggal di sini atau liburan di sini. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentu semua adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang bisa membuat kita beribadah bersama-sama di hari ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau bicara tentang Bali, Denpasar itu pasti identik dengan soal wisata, liburan gitu ya. Bahkan orang tuh kadang lebih ngerti Bali daripada Indonesia gitu ya, orang luar negeri. Nah, saudara, kalau orang wisata, orang liburan, salah satunya pasti kepengen foto gitu ya, pengen dapat foto yang bagus, nyari tempat-tempat yang bagus. Nah, saudara, sekarang kalau saudara mau foto-foto, saudara pakai apa? Saudara mau foto pakai apa? Kamera, HP gitu ya. Tapi kalau saudara yang lebih di atas HP lagi yang pakai kamera profesional, pakainya kamera apa? Kamera apa? Boleh sebut merek, nggak apa-apa deh. Apa kamera apa yang bagus kalau buat foto profesional? Apa? Apa saudara? Kalau saudara jawab mereknya Kodak ini, saya bisa menebak usia Bapak Ibu Saudara kira-kira. Saudara yang tahu Kodak ini kira-kira umur berapa ya? Pasti 30 ke atas. Iya atau iya? Ya gitu. Karena kalau yang jawab itu 30 ke bawah, yang lebih muda-muda, pasti mungkin jawabnya sudah lain gitu ya. Mungkin jawabnya akan jawab ya paling Fuji, Nikon, Leica bahkan gitu ya. Mungkin akan merek-merek yang lebih kekinian gitu ya buat orang sekarang gitu. Tapi kalau yang 30 tahun ke atas jawabannya misalkan ini loh, Kodak gitu. Saya tahu ya kamera Kodak ini dan perusahaan Kodak ini juga memproduksi roll film gitu. Dan perusahaan Kodak ini pernah menjadi satu perusahaan teknologi terbesar di dunia di tahun 70-an 80-an. Maka ketahuan ya kenapa tadi ada yang jawab Kodak itu generasi yang usianya 30 tahun ke atas gitu. Karena ini namanya menjadi besar ketika tahun 70-80-an. Hampir semua orang pakai kamera Kodak dan bahkan kadang ya apapun kameranya gitu. Kalau orang zaman dulu bilangnya two-style, mungkin apapun two-style-nya, roll filmnya itu Kodak. Bahkan kadang mereknya apa, tapi orang tetap nyebutnya Kodak. Kodakmu mana? Padahal yang dipegang bukan Kodak gitu, mungkin dipegang Fuji dan yang lain-lain. Tapi orang bilang Kodakmu mana? Iya enggak? Iya kan saudara? Nah, itu menunjukkan bahwa ini pernah menjadi brand yang besar. Bahkan waktu itu tahun 70-an 80-an itu Kodak ini pernah menguasai 90% pangsa pasar Amerika gitu ya. Itu di Amerika dan saya rasa bukan hanya di Amerika, yang udah pernah di Indonesia pun hampir semua tahu Kodak gitu. Nah, tapi setelah di tahun 90-an Kodak ini mulai menurun karena datang teknologi yang baru, datang kamera-kamera yang baru dengan teknologi yang juga baru gitu. Apalagi sekarang sudah tadi Bapak Ibu saudara, liburan ke Bali nggak bawa Kodak, cukup bawa HP, sudah bisa foto-foto yang bagus gitu. Jadi sehingga kita tahu, maka kenapa generasi sekarang nggak semuanya ngerti karena sudah ada penggantinya gitu ya. Nah, jadi udah ganti, bukan lagi Kodak tapi kamera HP masing-masing gitu. Saudara, saya menunjukkan yang kedua. Saudara tahu siapa? Oke. Nah, boleh dibantu slide-nya ini. Ini saya mesti arahin kemana? Ke sini kah? Oke, nah saudara tahu ini? Kenal siapakah dia? Clue-nya ada di kaosnya dia. Home Alone tahunya. Namanya siapa? Saya tanya namanya saudara. Culkin gitu ya, Macaulay Culkin. Tahu filmnya tadi sudah sebutin Home Alone. Dan kita tahu ya seperti kan udah mau deket Natal ya, dari dulu, dari zaman saya masih kecil ya
dari zaman saya masih kecil, saya lahir 89 jadi 90-an gitu ya, saya masa kecilnya saudara itu pasti setiap kali mau Natal selalu ada film Home Alone gitu ya, sampai berapa seri saya lupa, tapi rasanya ini film yang ikonik, ini film yang sangat legend, hampir semua orang tahu, generasi 90-an tahu nih film ini, bahkan mungkin sekarang ini kadang-kadang masih diputar kan film ini gitu ya, yang film-film yang lama masih diputar sekarang gitu. Karena film ini sangat legend, film ikonik dan jadi film keluarga setiap kali mau Natalan. Nah ini kan konflik filmnya ini ya, tapi soalnya tadi waktu lihat gambarnya yang sebelumnya boleh balik. Nah, saudara mengenali nggak ini? Saudara kebayang nggak Calvin gitu? Seorang tadinya artis cilik yang namanya begitu besar, filmnya ikonik, legendaris gitu ya, legend sekali. Tapi dia pernah mengalami satu masa di usia remaja karirnya jatuh, hidupnya berantakan, ya dia bahkan sampai jatuh dalam penyalahgunaan narkotika gitu ya, hidupnya kacau gitu. Memang kemudian setelah dia menikah, ya hidupnya jadi jauh lebih baik gitu ya. Dia ketemu istri yang baik, yang sayang sama dia sampai punya anak juga gitu ya. Ya dia mengalami perubahan hidup, tapi karirnya tetap berbeda, tidak sebesar ketika dia masih anak-anak dulu gitu. Karir yang besar yang dulu dia bangun di masa kecil tetap berbeda. Saudara, yang terakhir saya mau mengajak saudara untuk melihat, saudara tahu ini bangunan apa? Saudara tahu ini bangunan apa? Kenapa? Bangunan apa ini? Saya mendengar dengan suara-suara tapi seperti jelas gitu. Apakah ini Taj Mahal? Bukan, Taj Mahal putih semua ya. Bangunan apa saudara? Oke, saudara ini adalah, ada yang pernah ke Yerusalem? Ini Masjidil Aqsa atau Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem, ada di Palestina. Ya, yang kita tahu sampai hari ini itu terus menjadi wilayah konflik yang tak ada habisnya. Sudah tahu di mana Masjidil Aqsa ini berdiri? Di mana saudara? Di bekas yang konon dipercayai tempat berdirinya Bait Suci atau Bait Allah, yang pada hari ini kita baca Markus 13 itu, saudara. Next slide yang menunjukkan kepada kita semua di mana berarti Bait Allah, Bait Suci yang ada dalam bacaan kita itu tadi ya. Terus di mana lah kok sekarang Masjid Al-Aqsa? Jadi apa yang benang merah dari Kodak, Calvin, dan gambar yang terakhir tadi ini membuat kita belajar tentang apa susah? Semua yang megah, segala kemegahan bisa runtuh. Apakah itu kemegahan bisnis yang saudara bangun? Kemegahan karir yang saudara bangun? Kemegahan prestasi yang saudara bangun? Kemegahan karir? Atau kemegahan yang bangunan yang saudara bikin gitu ya? Segala kemegahan itu bisa runtuh. Masjidil Al-Aqsa itu tadinya adalah posisinya itu ada di tempat dimana yang diyakini tadinya Bait Suci atau Bait Allah itu dibangun ya. Memang sulit untuk menentukan itu karena ya berarti itu menandakan apa? Karena Bait Sucinya sudah tidak ada, sehingga orang hanya bisa memperkirakan berdasarkan histori, berdasarkan jejak-jejak sejarah dan sebagainya. Orang berusaha untuk mencari tahu kemungkinan besar di sini dan sebagainya gitu ya. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca, dengar dan renungkan hari ini mengajak kita merenungkan akan bahwa segala kemegahan yang kita pikir itu membanggakan itu pada akhirnya bisa saja runtuh. Firman Tuhan dalam Markus 13 ayat 2 kita baca sama-sama, ini menurut terjemahan baru yang pertama ya saudara. Markus 13 ayat 2 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun
batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saudara, ini respon Yesus ketika ada salah seorang murid yang bersama-sama dengan dia keluar dari bait Allah dan mengagumi kemegahan bait Allah. Kan murid itu bilang, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Saudara, karena bait Allah itu memang megah, dan bukan hanya megah tetapi juga dibangun dengan material-material terbaik. Bahkan konon dilapisi emas, gitu ya, marmernya marmer yang bagus. Nah, ini sebuah bangunan yang besar. Next slide. Nah, karena bait suci Yerusalem atau bait Allah itu dianggap sebagai sebuah simbol keagamaan, gitu ya, menjadi tanda kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di sana. Dan bukan hanya itu, tetapi menjadi sebuah simbol kejayaan bangsa Israel. Kalau dia tidak jaya, nggak mungkin dia bisa membangun satu tempat yang besar, gitu ya. Bait Allah, bait suci yang besar, tidak bisa dia membangun dengan material-material terbaik, dan dia tidak punya kesempatan juga untuk membuat itu, gitu ya kan. Kenapa menjadi simbol kejayaan Israel ya? Itu menandakan bahwa waktu itu Israel sebagai satu bangsa posisinya kuat dong. Karena kalau dia di bawah penaklukan yang lain, dia nggak bisa dengan bebas, gitu ya, mendirikan satu bangunan yang besar, gitu. Dia nggak punya keleluasan, dia tidak punya kedaulatan untuk membangun seperti itu, dia tidak punya kemerdekaan untuk memiliki itu. Nah, tetapi saudara, dalam sejarahnya kita tahu bahwa bait suci itu sejak dibangun kan direncanakan sejak zaman Daud, lalu selesai pada zaman Salomo, sampai pada zaman Yesus itu kan sudah beberapa kali mengalami perombakan, pernah hancur, dibangun kembali, hancur, dibangun kembali, gitu. Nah, kemudian di zaman Yesus bait suci Yerusalem itu ada, memang ada, dan itu seperti digambarkan dikagumi oleh para murid, gitu. Tapi kemudian dalam sejarahnya tahun 70 Masehi itu kembali hancur. Jadi hancur ketika Romawi menguasai dan di bawah Jenderal Titus, ya, jenderal tentaranya Romawi ini, dan itu betul-betul hancur, tidak bersisa sampai hari ini, sehingga tadi bangunannya sudah berubah, sudah berbeda. Nah, saudara, apa yang sebetulnya mau direnungkan dari firman Tuhan hari ini? Kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, ya susah kita bayangin ini. Murid-murid ini kan, murid Yesus ini kan tadinya mereka ada salah seorang murid yang merasa kagum, gitu ya, mungkin bangga juga dengan kemegahan bait suci atau bait Allah, sampai bilang, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lah kok terus Tuhan Yesus bilangnya apa? Bahwa gedung yang besar ini, batu-batunya pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, gitu. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, bayangkan kalau saudara ada di posisi murid Tuhan Yesus yang ada di situ, yang sedang mengagumi sebuah keberhasilan, sedang mengagumi sebuah pencapaian, sedang mengagumi sebuah kejayaan, terus sama Yesus bilang, "Semua yang kamu banggakan ini akan runtuh." Saudara, boleh nggak sih kita merasa bangga atas keberhasilan dan kejayaan kita, pencapaian kita? Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pencapaian apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dapatkan? Pencapaian apa yang saudara banggakan hari ini? Pencapaian apa yang membuat saudara bangga, bahagia sampai ini? Keterima di universitas terbaik di Indonesia, di dunia, menjadi lulusan terbaik di angkatan saudara. Apakah itu bisa disebut pencapaian? Bagi sebagian orang mungkin itu pencapaian dalam hidupnya. Mungkin ada orang yang kata pencapaian Bapak Ibu Saudara yang lain. Oh, pencapaian saya ketika dalam pekerjaan saya mencapai posisi tertinggi di karir saya. Ada yang begitu? Bisa saja. Oh, pencapaian saya bukan itu. Pencapaian saya ketika, karena saya nggak kerja ikut orang, saya bangun usaha dari nol. Saya bahkan berusaha mandiri dari orang tua saya. Lah, itu kan mungkin jadi satu kebanggaan ya saudara, ya, bisa apa, dalam tanda kutip lepas dari orang tua, gitu ya. Jadi bikin usaha sendiri itu membanggakan ketika berhasil, gitu ya. Atau saudara, pencapaian saudara adalah, oh, saya bisa bangun rumah, bukan cuma buat saya, bahkan bagi orang tua saya.
saya bisa mencukupi keluarga saya secara materi, menyekolahkan anak-anak di sekolah terbaik. Boleh nggak saudara bangga dengan hal itu? Kalau apalagi ketika kita sadar betul bahwa kita mendapatkan semua itu lewat proses yang tidak mudah gitu ya, lewat kerja keras, lewat usaha yang sungguh-sungguh, lewat jatuh bangun. Saudara, dikasih Tuhan, bangsa Israel juga punya kebanggaan semacam itu. Ya karena kita tahu ya historinya, mereka kan punya impian, cita-cita, perjalanan imannya dalam perjalanan hidup mereka kepengen bikin bait suci, bait Allah itu kan nggak mudah gitu. Diimpi-impikan dari zaman Daud, tapi baru bisa kesampaian zaman Salomo gitu kan. Terus dihancurkan, dibangun kembali gitu ya setelah mereka dibuang ke Babel dan sebagainya. Terus bisa bangun lagi di zaman Yesus gitu kan dan sebagainya. Wajar nggak saudara kalau punya rasa bangga? Ketika kita juga mengalami proses hidup yang seperti itu, mencapai sebuah titik puncak, kita pasti punya kebanggaan yang luar biasa. Lah kok di tengah kebanggaan ini ada orang kayak Yesus, di tengah orang lagi bangga-bangganya, lagi seneng-seneng, dia bilang itu semua akan runtuh. Bayangin, kira-kira saudara gimana? Saudara lagi mengagumi karir saudara, prestasi saudara, ada itu semua akan runtuh. Bahkan bilang, ini GKI Denpasar lagi relokasi kan, sedang mengumpulkan segala macam upaya gitu ya, dan dana saudara. Saya kira semangatnya lagi tinggi-tingginya. Apakah saudara masih bersemangat untuk relokasi? Semangat. Kok nggak ada semangat? Semangat. Amin. Semangat. Saudara, Yes. semangat relokasi di tempat yang baru tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya biaya, tapi juga usaha, semangat, dan sebagainya gitu ya. Nah, bayangin nanti ketika sudah relokasi, bikin gedung gereja yang lebih besar gitu ya, yang tentu dipikirkan dengan lebih baik, didesain dengan lebih baik, dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung peribadatan dan pelayanan. Terus ketika sudah lihatlah gedung-gedung gitu ya, batu-batu yang dipakai untuk membangun GKI Denpasar yang baru ini. Terus ada orang kayak Tuhan Yesus yang bilang gimana? Kau lihat gedung-gedung yang besar ini, tidak satu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Bayangin saudara. Kira-kira saudara gimana rasanya? Gak tahu apa bangunnya susah gitu ya. Gak tahu apa bangunnya ini mulai dari rapat yang lama gitu ya, rapat berulang kali, gak cuma puluhan kali tapi ratusan kali. Udah sekarang sudah dibangun kok, malah dibilang akan runtuh gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan ya hati para murid. Makanya kenapa sampai para murid gitu ya, setelah Yesus ngomong gitu, mereka mencari waktu khusus untuk ngomong secara pribadi dengan Yesus itu kapan gitu ya. Mungkin mereka mau mempersiapkan diri atau gimana gitu. Saking rasanya kok gini gitu. Nah, kalau kita mendengar omongan seperti itu yang dikatakan Yesus, mungkin kita akan berpikir, ini kok kayak melemahkan mental kita ya, kayak bikin down, kayak bikin kita kecewa, bikin kita sedih. Ini gimana sih? Kita mungkin akan berpikir gitu ya. Orang yang ngomong kayak gitu ya, orang ini nggak suka apa ya dengan pencapaian kita. Wah, orang ini mau merendahkan dia. Soalnya bukan itu tujuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan itu karena dia mau membangun sebuah awareness, sebuah kesadaran. Next slide. Kesadaran akan apa? Saudara, entah kita sadar atau tidak. Mungkin seringkali kita tidak sadar. Kita seringkali menganggap sebagai bahwa pencapaian itu sebagai sumber identitas kita. Menjadikan pencapaian itu sebagai kebanggaan tertinggi kita, dan identitas kita mengidentikan diri dengan karir kita mengidentikan diri kita dengan posisi kita, jabatan kita, prestasi kita, bahkan mungkin kita mengidentikan kekayaan kita dengan diri kita. Bahkan sampai pada di titik di mana kita merasa bahwa seolah-olah itu semua adalah upaya kita. Soalnya bangsa Israel mengidentikan dirinya dengan pencapaian tadi lewat simbol bait Allah itu tadi ya, dengan menganggap itu sebagai kejayaan mereka ada di puncak posisi mereka, dan ternyata itu menimbulkan arogansi. Bahayanya ketika orang tidak sadar dan menjadikan pencapaian sebagai sumber identitas, salah satunya adalah itu, menyombongkan diri, arogan. Mungkin tadi ya, karena kan
menjadikan superintendent seolah merasa bahwa ini semua aku dapatkan karena usahaku sendiri, karena perjuanganku sendiri, karena kerja kerasku sendiri. Seolah tidak ada pertolongan, seolah-olah tidak ada kasih karunia Tuhan, seolah-olah tidak ada berkat dari Tuhan di sana. Kadang-kadang hati-hati di dalam pencapaian. Next slide. Jadi kali kita menjadikan pencapaian itu sebagai sumber identitas diri kita, gitu ya, dengan segala kebanggaan kita, gitu. Kita pikir semua karena diri kita. Saudara, kenapa Kodak itu merosot? Salah satunya adalah, padahal sebetulnya saudara, Kodak itu adalah yang justru pertama menemukan kamera digital. Jadi menurut catatannya, Kodak itu yang pertama memperkenalkan kamera digital di dunia. Tetapi mereka tidak, kemudian mereka gagal untuk mengikuti perubahan-perubahan teknologi yang terjadi kemudian. Bahkan konon katanya salah seorang karyawan yang justru yang tadinya memberikan ide-ide untuk pembaruan itu ditolak gitu ya, oleh pimpinannya, oleh pemiliknya, sehingga Kodak ketinggalan zaman gitu ya, dan sehingga tergerus oleh yang lain. Saudara, hati-hati ketika kita menjadikan pencapaian sebagai sumber identitas kita dan kita terlalu bangga, terlalu arogan dengan apa yang sudah kita capai, kita menjadi orang yang bahkan bisa anti kritik, anti masukan. Kita menolak segala sesuatu karena kita merasa kita sudah paling oke dalam segalanya. Orang lain ngingetin kita nggak terima. Orang lain kasih masukan buat kita anggap, apa sih? Kamu bisa apa? Kamu ngerti apa? Bukankah bangsa Israel juga begitu? Para pemimpinnya, orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan Yesus ngasih pengajaran ini itu, mereka anti kritik, mereka menolak. Hati-hati, kadang-kadang justru kebanggaan kita lah yang bisa jadi membawa kita pada keruntuhan. Ada saudara, Tuhan Yesus ketika menyampaikan ini, harus itu mungkin membangun sebuah kesadaran bahwa segala hal yang kita punya hari ini, segala pencapaian kita hari ini itu bisa aja besok gak ada lagi, saudara. Segala pencapaian kita banggakan hari ini bisa saja besok pagi itu gak ada. Saudara, bangga akan apa hari ini? Bangga boleh, tapi ingatlah tetap bahwa segala yang kita banggakan hari ini bisa saja gak ada lagi besok pagi, entah oleh karena apapun kan saudara. Saudara bangga misalnya dulu bisa punya rumah dan sebagainya, bisa nggak itu hilang besok pagi dalam sekejap? Oh, bisa aja. Kita tinggal di Indonesia yang bencana bisa terjadi kapan saja, gitu ya saudara. Saudara punya pekerjaan? Punya. Bisa nggak besok pagi tiba-tiba kehilangan pekerjaan? Bisa aja. Bisa saja. Kita banyak belajar dari tahun 2020 ketika pandemi terjadi. Tiba-tiba aja banyak orang kehilangan pekerjaan, gitu ya. Semuanya kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas, usaha dan sebagainya, itu bisa aja. Gak ada yang abadi segala yang kita banggakan hari ini. Kadang-kadang kita harus belajar untuk apa? Oleh karena itu, belajar untuk rendah hati. Saudara, sekarang ini mencari pekerjaan itu kan semakin tidak mudah, gitu ya, semakin sulit. Pekerjaan-pekerjaan yang sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lalu kelihatannya menjanjikan, gitu ya, bidang-bidang ilmu yang kelihatannya menjanjikan pekerjaan, hari ini mungkin sudah berbeda situasinya. Misalnya begini, 10 atau 20 tahun yang lalu, banyak orang misalnya menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di bidang misalnya desain grafis, desain komunikasi visual, itu kelihatannya keren sekali 10-20 tahun yang lalu. Tapi hari ini coba, 10-20 tahun yang lalu orang-orang yang dengan keahlian desain dan sebagainya bisa mendapatkan peluang pekerjaan di posisi-posisi yang oke, gitu ya misalnya. Hari ini ada berapa banyak lulusan desain yang harus berjuang, bersaing. Bersaingnya bukan hanya dengan lulusan desain juga, tapi bersaingnya dengan AI, gitu ya, artificial intelligence. Dunia terus berubah.
Jadi segala kemegahan akan runtuh itu bisa oleh karena apa saja, bisa oleh karena bencana, sakit penyakit gitu saja. Tapi juga bisa karena ya dunianya memang berubah. Dunianya memang terus bergerak. Kalau di firman Tuhan ini kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Itu mau menggambarkan bahwa kondisi ini akan terus berubah. Ada bisa saja perang, ada konflik dan sebagainya yang bisa mengubah keadaan hidup kita dalam semalam. Semua hal-hal yang kita banggakan, semua pencapaian yang bagi kita hari ini itu menyenangkan, membanggakan, bisa saja tidak ada lagi besok pagi. Maka yang pertama, jadilah rendah hati. Jangan menyombongkan diri dan merasa bahwa itu semua adalah hasil upaya kita sendiri dan seolah kita boleh meremehkan orang lain. Situasi hidup bisa berubah. Untuk segala sesuatu ada waktunya, masanya. Kondisi hidup orang bisa berubah. Yang kedua apa? Next slide. Supaya kita memiliki mental yang tidak mudah. Tuhan Yesus kan justru memaparkan sebuah realita ya, kenyataan yang mungkin saja akan dialami oleh orang-orang Israel pada masa itu. Jadi dipaparkan realita di tengah kekaguman. Karena ketika orang ada di puncak, orang itu suka lupa daratan. Dan sedang orang ketika di posisi yang tinggi itu suka lupa untuk membumi, nggak down to earth, gitu ya. Berasa terbang terus gitu ya di awal-awal. Aku ada di puncak yang tinggi, nggak down to earth, lupa diri, lupa banget tadi dia bisa jalan. Sesuai dikasih Tuhan, saya yakin bahwa banyak orang tua pasti kepengen anaknya berhasil. Kalau saudara, misalnya anak-anak mau masuk ke sekolah yang bagus, masuk ke universitas yang bagus, supaya diterima di perusahaan yang bagus, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti akan support pendidikannya dengan luar biasa. Dengan cara apa? Masukkan ke sekolah yang dari awal memang harus bagus pendidikannya. Lalu apa lagi? Dikasih les, difasilitasi. Dia butuh apa? Buku kah, laptop kah, komputer kah, gitu ya. Lalu dikasih apa lagi? Dimasukkan ke bimbingan belajar gitu dan sebagainya. Karena kita melakukan itu semua supaya apa? Berhasil. Supaya anak-anak berhasil. Saudara, setiap orang tua pasti mempersiapkan anak-anaknya untuk berhasil. Tapi saudara, pernahkah saudara mempersiapkan anak-anak Bapak Ibu saudara untuk gagal? Tidak. Untuk menghadapi kegagalan? Iya. Karena namanya orang, namanya kita ikut tes ujian, masuk sekolah, masuk universitas, atau ikut tes masuk interview, masuk satu perusahaan. Itu kan kemungkinannya selalu dua ya saudara. Kemungkinannya apa? Berhasil diterima, lolos. Yang kedua, ditolak. Coba lagi lain hari. Nah, saya yakin kita pasti mengupayakan yang terbaik, mempersiapkan untuk keberhasilan putra-putri kita. Nah, gitu. Tapi pernahkah kita mempersiapkan mereka juga untuk menghadapi kegagalan? Saudara, seringkali anak-anak yang generasi Gen Z ke bawah, Alpha, itu sering dibilang generasi apa? Yang dibilang strawberry lah, generasi-generasi yang kelihatan tangguh dalam artian pinter gitu ya, luar biasa kemampuannya, tapi dianggap mentalnya mudah runtuh gitu ya, mudah lembek gitu. Kalau kita nyalain mereka, harusnya kita berefleksi, karena mereka dididik oleh generasi di atasnya. Nah, jangan-jangan selama ini kita membentuk mereka, membangun mereka untuk jadi berhasil, tapi kita lupa untuk mempersiapkan mereka pada realita bahwa mungkin aja bisa gagal. Saya ingat sekali Bapak Saudara, waktu saya wawancara mau masuk waktu itu kependetaan, proses kependetaan, mau kuliah teologi di Duta Wacana tahun 2007, diwawancarai oleh waktu itu Departemen di Sinode Wilayah Jawa Timur gitu yang mewawancarai kami para kader-kader GKI ini. Pertanyaannya selain ditanya kenapa pengen jadi pendeta, kenapa pengen melayani dan sebagainya, kenapa pengen masuk teologi, itu pasti pertanyaan sudah diberikan. Tapi ada pertanyaan yang kemudian sampai begini, kalau ternyata kamu gagal, tidak mendapat rekomendasi dan tidak diterima di Duta Wacana, rencanamu apa? Saudara, anak lulus SMA ditanya dengan begitu, pertanyaan itu kan kayak, nah ini gimana sih orang lagi semangat-semangatnya gitu ya, kepengen masuk teologi, terus kalau nggak diterima gimana?
Di satu sisi saya tahu pertanyaan itu pasti mau menguji komitmen gitu ya, apakah masih mau dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain saya bersyukur untuk pertanyaan itu karena saya jadi punya waktu untuk merenungkan dan berpikir, iya ya, betul juga. Iya, kalau ini rencananya akan lancar gitu ya, seperti saya pengen begini-begini semuanya. Nah, kalau ternyata rencana hidup yang Tuhan siapkan buat saya berbeda, kalau kemungkinannya yang lain gimana? Saya mesti gimana? Bagaimana saya bersiap untuk kenyataan atau realitas hidup yang berbeda? Nah, saudara, kadang-kadang kita perlu sadar bahwa kenyataan hidup itu bisa berubah. Bahwa yang kita tata sebaik mungkin itu bisa runtuh satu kali. Itu belajar melatih diri kita supaya gak apa-apa, segala di sekitar kita bisa runtuh, tapi mental kita jangan runtuh. Dan justru karena kita sadar bahwa tidak ada yang abadi, maka kita semakin dipanggil oleh Tuhan untuk mengutamakan yang kekal di dunia ini. Apa? Kasih karunia Tuhan. Itu yang kekal abadi. Sehingga kita perlu terus bersandar pada kasih karunia Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Itu. Dan satu lagi Tuhan, saudara dikasih Tuhan, yang kadang-kadang kita suka lupa ketika kita mengejar pencapaian, ingin mencapai puncak, kita lupa bertanya sama Tuhan, kalau saya ada di posisi itu, Tuhan mau saya lakukan apa? Saudara, kita kejar karir, bangun bisnis, kejar prestasi, pengen punya ini dan itu, pernah nggak kita nanya sama Tuhan? Tuhan, semua ini berkat Tuhan. Kalau saya dari posisi ini, Tuhan mau saya lakukan apa dengan ini semua? Kadang-kadang kita lupa. Kita cuma kepengen, Tuhan saya kepengen berhasil, saya kepengen kalau di kerjaan saya di posisi ini, Tuhan saya kepengen diterima di kampus A, B, C dengan jurusan ini dan itu. Tuhan saya kepengen punya materi ini, punya ini dan itu, punya usaha, punya bisnis. Tapi pernah nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya punya itu semua, kalau Tuhan izinkan saya ada di posisi itu, saya punya ini dan itu, saya bisa meraih keberhasilan itu, kira-kira Tuhan mau saya lakukan apa dengan itu semua? Bangsa Israel lupa. Kalau mereka bisa membangun bait suci yang besar itu, mereka bisa lakukan apa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Yang terjadi justru mereka kan malah menyalahgunakan bait suci itu untuk kebanggaan mereka pribadi, untuk keuntungan mereka sendiri gitu. Nanti kalau GKI Denpasar bisa relokasi, punya gedung gereja yang baru, coba tanya sama Tuhan, dengan gedung gereja yang baru, Tuhan mau jemaat GKI Denpasar ini melakukan apa? Melakukan pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Kadang-kadang itu yang jauh lebih utama seharusnya, bukan sekedar pencapaian-pencapaian kita. Segala kemegahan akan runtuh, tetapi kasih karunia Tuhan tetaplah membuat kita utuh. Amin. Tuhan memberkati. Nanti kalau sudah dibilang kesenangan pujian,
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari saudara kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, mampukanlah kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku Tuhan dalam pekerjaan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak bangga, berlebihan pada segala apa yang kami dapat dan kami ucapkan. Tolonglah kami supaya kami tidak mengandalkan segala pencapaian kami sebagai kekuatan kami sendiri, tapi biar kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami yang membuat kami mampu menjalani hari demi hari adalah kasih karunia Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan posisi kami, karir kami, jabatan kami, prestasi kami, atau bahkan kekayaan kami, tetapi kami boleh mengingat bahwa itu semua adalah berkat pemberian Tuhan, sehingga kami boleh terus bersandar akan kasih karunia. Kami boleh terus menjalani kehidupan ini dengan memohon pimpinan dan hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi dalam segala pekerjaan mereka di tempat ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan, berikan kekuatan, berikan semangat untuk terus bekerja dengan giat, terus mengembangkan diri dan tetap rendah hati. Kami berdoa untuk anak-anak dengan kuliah mereka, dengan studi mereka, kiranya Tuhan berikan kemampuan belajar. Tuhan juga yang menolong supaya mereka boleh memiliki hikmat dalam mengelola waktu yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang sedang menjalani pengobatan, mereka yang lanjut usia.
Kiranya Tuhan senantiasa menopang mereka dengan kasih karunia Tuhan, berikan pemulihan bagi mereka. Berkati Tuhan segala upaya pengobatannya, supaya kiranya semuanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Denpasar, untuk majelis jemaat, untuk para aktivis, para pelayan di tempat ini, untuk setiap staf dan karyawan. Tuhan yang terus berkati mereka. Berkati untuk rekan pendeta Joel bersama dengan keluarga, juga pendeta Maureen bersama dengan keluarganya. Untuk semua rekan penatua, biar Tuhan yang menolong supaya semuanya boleh bersehati melayani Tuhan. Tuhan yang beri hikmat dalam setiap langkah, keputusan-keputusan yang harus diambil bagi pertumbuhan jemaat di tempat ini. Kami berdoa untuk rencana dan kerinduan GKI Denpasar untuk bisa merelokasi tempat ibadah ke tempat yang baru. Kiranya Tuhan yang menolong supaya upaya ini boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang menolong supaya di tempat yang baru semangat pelayanan boleh semakin bertumbuh. Tuhan yang juga akan mencukupkan segala kebutuhan untuk relokasi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi akan berlangsung di seluruh Indonesia, khususnya di Bali, di Denpasar ini. Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan jujur, dan di tempat kami masing-masing kami punya pemimpin yang baik, yang bisa melayani masyarakat, yang bisa membangun kota kami, tempat kami tinggal ini dengan lebih maju, dengan lebih sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Sekarang kita masuk dalam pelayanan persembahan, das persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 TB2 berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudara, kantong persembahan yang akan diletakkan hari ini adalah kantong
merah digunakan untuk kegiatan pelayanan rutin gereja. Kantong ungu digunakan untuk kegiatan kesaksian dan pelayanan. Jemaat juga dapat memberi persembahan melalui QRIS dengan barcode dan nomor rekening tertera di slide atau bangku di hadapan saudara. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan NKP 208 bait 1, 2, 3 tabur kita. Kita akan bersuka bawa berasnya, bawa
persembahan kami. Kiranya dapat memuliakan nama Tuhan dan berkat bagi gereja kami di sini. Sebab semua persembahan yang diberikan dengan sukacita dalam iman nantiasa menjadi kesukaan di hadapan. Terimalah persembahan umatmu ini sebagai dupa yang harum di hadapan. Amin. Allah sang pemilik dunia, pemilik kehidupan kita, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan untuk menjelang hari Tuhan. Amin.
Kalau ada yang keliru maaf ya, tolong dimaafkan kakak. Manusia biasa. I love you kakak. Minta maaf. Ya. Sekali. Halo. Ngapain kita? Halo kak. Biasanya doa bareng. Sorry banget bang, malah kebes aku bang. Bang, soalnya biasanya doa bareng sama majelis atau ikut sama majelis? Ini dilipat aja. Oh, nggak foto bareng dulu nih? Itu dari base. Jauh banget ya, makanya tadi aduh ya kita minta maaf banget, benar. Bingung. Tinggi banget. Dari base naik ke laki. Dari F kan? Iya. Kenapa tiba-tiba dari sini? Transpos. Tor, minta maaf kita Tor, minta maaf Tor. Transposnya belum mati kalau maksudnya. Oh, Transposnya belum mati, jadi masih di base. Iya makanya kan tidak mungkin aku masuknya dari F. Aku main di F kan, tapi transposnya naik 4 jadi Perkembangan pertama. tapi kayak gitu. Apa yang tahu sebenarnya kita sih yang apa namanya missnya di mana gitu kan. Iya tapi kan jadinya masalahnya aku nggak bisa nyampe. Iya. Jadi tadi makanya tadi dibilang nggak apa masuknya walaupun berubah apa namanya chord dasarnya, tapi tetap bisa masuk Iya, tadi. auto tune. Tapi Tapi aku menjadi bisa maksa nyampe. Iya sih, memang. masih sih, iya. Oh, bukan aman. Iya. Soalnya dari base tadi laki Laki di laki F. F, Makanya kalau F aku masih masuk. terus interlude baru
ke G. Karena saya langsung ngajar G aja udah. Makanya langsung kita stop dulu kan, Kak. Nyanyi 1 sampai selesai dulu biar enggak